Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syamrata Laila dan teman saya bernama Adi Kurniawan berserta Naila Rahmadira akan membahas laporan penelitian sosiologi mengenai kebijakan Menteri Agama terhadap pengerasan suara masjid. Latar belakang dari masalah ini adalah konflik ialah suatu hal yang bertentangan antara kedua pihak, bisa berbentuk ancaman ataupun perselisihan. Di zaman ini, konflik dalam masyarakat umum memiliki keragaman bentuk. Dalam laporan penelitian ini, peneliti membahas salah satu konflik dalam masyarakat, yaitu konflik yang baru-baru ini terjadi, yaitu konflik terhadap kebijakan Menteri Agama yang berkaitan dengan aturan pengarah suara masjid. Konflik terhadap kebijakan Menteri Agama tentang pengarah suara masjid ialah untuk menghargai masyarakat yang non-muslim, juga sebagai upaya untuk merawat persaudaraan dan harmoni sosial. Dengan menerbitkan penggunaan pengarah suara masjid, khususnya pengarah suara ke arah luar, perdamaian antara agama bisa terwujud. Untuk itulah, peneliti tertarik membuat laporan penelitian tentang aturan Kementerian Agama terhadap aturan pengarah suara masjid. Dengan menggunakan laporan ini, diharapkan pembaca dapat mengetahui tentang konflik penelitian ini. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apa faktor penyebab terjadinya konflik terhadap kebijakan Menteri Agama tentang pengarah suara masjid? Yang kedua, bagaimana dampak dari terjadinya konflik terhadap kebijakan Menteri Agama tentang pengarah suara masjid? Yang ketiga, bagaimana solusi dari terjadinya konflik terhadap kebijakan Menteri Agama tentang pengarah suara masjid? Selanjutnya, adapun tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, mengetahui apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya konflik Menteri Agama tentang pengerasan suara masjid. Yang kedua, mengetahui dampak yang terjadi dari adanya konflik terhadap kebijakan Menteri Agama tentang pengerasan suara masjid. Yang ketiga, mendapat solusi dari terjadinya konflik terhadap kebijakan Menteri Agama tentang pengerasan suara masjid. Selanjutnya, adapun manfaat dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk memberi referensi sumber dari konsep konflik kepada pembaca. Yang kedua, sebagai dokumentasi atas apa yang telah diteliti dan sebagai sarana pengucapan terima kasih kepada semua pihak yang memiliki peran tersendiri dalam menyelesaikan tugas sosiologi ini. Siapakah masyarakat itu? Masyarakat ialah sekumpulan individu-individu yang hidup bersama untuk memperoleh kepentingan bersama. Apa itu pandangan? Pandangan dapat diartikan sebagai proses perbuatan memandang yang menghasilkan pengetahuan. 3. Apa itu kebijakan? Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan. 4. Apa tugas Menteri Agama? Menteri Agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan agama. 5. Apa fungsi pengarah suara masjid? Fungsi pengarah suara masjid sendiri digunakan untuk berbagai macam kebutuhan seperti mengenangkan azan, sholawat, maupun membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. B. Landasan teori. Dalam materi ini, peneliti mengambil landasan teori menurut Makler. Pengertian masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara dari wewenang dan kerjasama antar berbagai kelompok, berbagai golongan, pengawasan, tingkah laku, serta kebebasan individu atau manusia. Keseluruhan yang selalu berubah inilah yang dinamakan dengan masyarakat. Rangka berpikir. Berdasarkan teori tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan Menteri Agama tentang pengarah suara masjid menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat. Kita sebagai masyarakat harus bijak dalam berpikir dan berperilaku supaya lingkungan yang tentram dan harmonis pun terwujud. Studi relevan. Berdasarkan penelitian dilakukan oleh Ilham mengemukakan tentang surat edaran Menteri Agama terhadap aturan pengarah suara masjid. Kebebasan surat edaran Kementerian Agama nomor B 3940 DJKRT 3.0.007 08/2018 tetap dianggap sah karena tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan hanya mengatur masyarakat muslim yang mana memang menjadi cakupan dari Menteri Agama. Namun dalam upaya memberikan pengaturan tersebut, masyarakat terutama masyarakat muslim dianggap kurang efektif dalam hal tersebut dikarenakan materi dan dari surat edaran secara umum bertentangan dengan kebiasaan masyarakat muslim di Indonesia dalam menjalankan ibadah dan cenderung membatasi keleluasaan masyarakat dan dalam penggunaan toa. Bahkan dianggap diskriminasi karena surat edaran Kementerian Agama tersebut.
Hipotesa. Satu latar belakang konflik terhadap kebijakan Menteri Agama tentang pengeras suara masjid ialah agama tentang untuk menghargai masyarakat yang non-muslim, juga sebagai upaya untuk meraup persaudaraan yang harmonis dengan menertibkan penggunaan pengeras suara masjid, khususnya pengeras suara masjid bagian luar, agar perdamaian antar agama bisa terwujud. B. Faktor penyebab terjadinya konflik terhadap kebijakan Kementerian Agama adalah perbedaan religius yang ada pada masyarakat. 3. Dampak, yaitu pertama, terjadinya perbedaan pendapat antara masyarakat. 2. Adanya pro dan kontra dalam masyarakat. 3. Terjadinya kegaduhan karena menyangkut soal agama. 4. Solusi, sebaiknya kebijakan ini harus ditarik kembali oleh Kementerian Agama. Resolusi, konsiliasi karena diperlukan keadilan segala pihak antar agama. Waktu dan tempat. Waktunya yaitu siang menjelang sore, yaitu pada jam 15 sampai 15.30 waktu Indonesia Barat. Tempatnya Jati, Parang Timur. Yang kedua, jenis penelitiannya. Jenis penelitian yaitu penelitian kualitatif yang bersifat perspektif emik, yaitu memanfaatkan data bentuk narasi cerita detail. Data diperoleh dari wawancara mendalam atau observasi. Yang ketiga, sumber data yang diambil dari peneliti, yaitu sumber data primer yang wawancaranya di lapangan. Yang keempat, sampel. Sampelnya menggunakan sampel pasif. Peneliti menggunakan sampel ini untuk tujuan mengetahui respon atau tanggapan masyarakat tentang kebijakan Kemenak. Yang kelima, teknik pengumpulan data. Peneliti menggunakan teknik wawancara dengan mengajukan beberapa daftar pertanyaan kepada narasumber. Terakhir, pengolahan data, yaitu kualitatif. Untuk sumber kualitatifnya, yaitu ada reduksi data, yaitu penyederhanaan data yang tidak perlu atau agar mudah menarik kesimpulan. Yang kedua, cara memperoleh tahap kualitatif, yaitu penyajian data. Tahap teknik analisis data kualitatif merupakan sekumpulan data disusun secara sistematis dan mudah dipahami. Terakhir, kesimpulan. Tahap akhir analisis kualitatif dengan cara melihat hasil reduksi data disebut kesimpulan. Yang pertama, faktor penyebab terjadinya konflik terhadap kebijakan Menteri Agama tentang pengeras suara masjid. Konflik. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu pengertian konflik. Konflik adalah perjuangan yang dilakukan seseorang untuk memperoleh hal-hal yang langka, misalnya jabatan, posisi, dalam tujuan untuk bertikai yang tidak hanya memperoleh keuntungan, juga mendudukan saingan. Dalam penelitian ini, penyebab karena adanya sikap untuk mentoleransi antar umat agama. Informan pertama berpendapat, menurut Buis, konflik karena isu tersebut ialah membuat toleransi yang tidak terwujud. Informan kedua menuturkan Andini karena adanya isu terhadap kebijakan menteri itu yang membuat toleransi juga tidak terwujud. Berdasarkan pendapat kedua informan dapat disimpulkan, yaitu karena adanya isu yang membuat toleransi tidak terwujud. Yang kedua, dampak konflik. Dampak konflik itu ada dua. Yang pertama, dampak negatifnya diantaranya merusak integrasi sosial, adanya trauma, kerusakan harta benda, dan timbul rasa dendam dan tidak terciptanya kehidupan yang harmonis. Namun ada dampak positifnya, yaitu memperjelas aspek kehidupan yang masih belum tuntas. Yang kedua, terjadi penyelesaian norma kembali. Informan pertama berpendapat, Buis menuturkan dampak dari adanya konflik ini yaitu tidak terwujudnya toleransi. Dan juga menurut Andini sebagai informan kedua,
intoleransi tidak terwujud karena isu seperti itu. Dan seperti faktor, simpulan dari para peneliti yaitu dampak dari toleransi yaitu adanya toleransi yang tidak terwujud antar umat beragama. Yang ketiga, solusi dari konflik terhadap kebijakan Kementerian Agama tentang pengeras suara masjid. Solusi yaitu penyelesaian atau pemecahan suatu masalah agar menghasilkan jalan keluar. Informan 1, Buis menuturkan bahwa kebijakan Kemenag itu harus dicabut atau dihapuskan. Begitu pula dengan informan 2, Andini juga menegaskan kebijakan ini harus dihapuskan karena tidak terima suara azan seperti disamakan dengan suara gonggongan anjing. Berdasarkan pendapat dua informan, peneliti menyimpulkan solusinya yaitu kebijakan Kementerian Agama ini harus dihapuskan dan juga dicabut karena secara tidak langsung telah menghina suara azan. Kesimpulan dari konflik terhadap kebijakan Menteri Agama tentang pengerasan suara masjid ialah dapat disimpulkan bahwa faktor yang menyebab terjadinya konflik terhadap kebijakan Menteri Agama karena adanya isu yang membuat toleransi tidak bisa terwujud. Dan faktor penyebab terjadinya konflik terhadap kebijakan Menteri Agama adalah juga karena kurang toleransi sesama. Lalu, dampak dari terjadinya konflik terhadap kebijakan Menteri Agama adalah sama seperti faktor, ialah berdampak pada toleransi antara umat beragama, dan dampak yang ditimbulkan oleh konflik terhadap kebijakan Menteri Agama tentang pengeras suara masjid ialah tidak dapatnya toleransi terwujud. Selanjutnya, solusi dari konflik terhadap kebijakan Menteri Agama tentang pengeras suara masjid ialah kebijakan Kementerian Agama harus dicabut dan kebijakan Menteri Agama juga harus dihapuskan karena secara tidak langsung telah menghina suara azan. Adapun saran dari penelitian ini yaitu agar toleransi dapat terwujud, maka sikap yang harus ada ialah menghargai umat antar beragama yang lainnya, tidak saling memandang rendah agama lain, dan menurunkan ego yang mengarah pada agama masing-masing. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.